1 jam setelah Israel mengumumkan gencatan senjata, militer Iran menembakkan rudalnya menyasar wilayah Israel Utara. Warga sipil diperintahkan untuk tak meninggalkan tempat perlindungan bom sampai pemberitahuan lebih lanjut. IDF mengaku mendeteksi peluncuran baru rudal balistik dari Iran hari ini Selasa 24 Juni 2025. Sirine berbunyi di Israel Utara di tengah serangan rudal balistik Iran. Menteri Pertahanan Israel Katz langsung memberikan respon atas serangan yang dilakukan Teheran. Ia menginstruksikan IDF untuk menanggapi dengan tegas pelanggaran gencatan senjata oleh Iran. Anggota parlemen juga menyerukan pembalasan terhadap Teheran. Anggota parlemen Otzma Yehudit Limoroson Haramelech menyebut Israel tak boleh mengabaikan serangan Iran. Menurutnya, setiap pelanggaran yang dilakukan militer Iran akan ditanggapi secara tepat. Sementara Iran sendiri membantah adanya gencatan senjata. Seorang pejabat Iran mengaku belum menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat untuk menghentikan perang Israel-Iran. Menurutnya tak ada alasan untuk melakukan gencatan senjata. Sementara Teheran akan menganggap pernyataan dari Israel dan Amerika Serikat sebagai tipuan untuk membenarkan serangan terhadap kepentingan Iran. Iran meluncurkan sejumlah serangan balasan pada Senin 23 Juni 2025 malam yang menyasar wilayah Bir al-Sabeh Palestina yang diduduki. Serangan ini diluncurkan dalam beberapa gelombang. Gelombang serangan pertama memicu sirine di seluruh pemukiman dan wilayah pendudukan di utara dan Gurun al-Nahab. Beberapa menit kemudian, Komando Front Dalam Negeri Israel memperingatkan adanya gelombang kedua serangan rudal dari Iran. Serangan menargetkan daerah-daerah pusat termasuk Tel Aviv dan Al-Quds. Kerusakan parah terlihat di Gurun al-Nahab, khususnya di Bir al-Sabeh. Sebuah gedung 7 lantai hancur setelah terkena hantaman rudal secara langsung. Pejabat militer Israel mengonfirmasi bahwa tim pencarian dan penyelamatan dikerahkan ke beberapa zona dampak. 3 orang dilaporkan dalam kondisi kritis dan 8 warga tewas akibat rudal Teheran. Upaya penyelamatan juga dilakukan untuk membebaskan para pemukim yang terjebak di bawah reruntuhan. Banyak yang meragukan bantuan Rusia terhadap Iran setelah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Teheran. Merespon hal itu, Kremlin menegaskan bahwa Rusia mendukung Iran dengan posisinya yang tegas. Sejumlah kritikus menyebut jika Rusia tak berbuat cukup banyak untuk mendukung Iran, padahal Moskow dianggap memiliki fakta kemitraan strategis dengan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pun langsung memberikan tanggapan. Ia menegaskan jika dukungannya terhadap Iran sudah sesuai dengan posisi Rusia saat ini. Bahkan Moskow bermaksud untuk lebih mengembangkan hubungan dengan Teheran. Peskov lantas mengatakan banyak orang yang mencoba merusak hubungan Moskow dan Teheran, yaitu dengan melontarkan pernyataan yang bisa menyebabkan memanasnya hubungan dengan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi disebutnya menghargai peran Rusia. Hal ini disampaikan Araghchi saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 23 Juni 2025. Iran mengonfirmasi gencatan senjata dengan Israel mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Meski demikian, Teheran akan tetap siaga jika musuh sewaktu-waktu melakukan serangan. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran atas persetujuan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Meski demikian, Iran tetap menentang kekejian yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat. Respon Iran terhadap Israel Amerika Serikat berpuncak pada serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar pada Senin 23 Juni 2025 malam. Kemudian serangan rudal Fajar terhadap Israel sebelum gencatan senjata berlaku. Dewan tersebut menyatakan Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Selain itu, Iran menegaskan mereka tidak sepenuhnya mempercayai musuh. Teheran akan selalu siap untuk merespon jika terjadi serangan lagi terhadap wilayah Iran. Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh dan menyeluruh antara Israel dan Iran yang berlaku pukul 4 pagi waktu setempat.
Pernyataan Trump dilanjutkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Negara-negara Arab, Asia, dan Eropa menyambut baik gencatan senjata antara Iran dan Israel. Mereka meminta agar semua pihak berkomitmen untuk deeskalasi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa negaranya tak ingin meningkatkan ketegangan. Ia berharap Iran dan Israel serta pihak-pihak terkait untuk kembali ke jalur resolusi politik yang benar. Arab Saudi pun menyambut baik pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pihaknya menghargai upaya untuk meredakan situasi. Tak hanya itu, Arab Saudi meminta semua pihak untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan pada periode mendatang. Sementara itu, Mesir menganggap pengumuman gencatan senjata tersebut sebagai titik balik yang signifikan menuju pemulihan ketegangan di kawasan. Mesir lantas menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi inti konflik di kawasan tersebut. Yordania juga menyambut baik gencatan senjata tersebut. Mereka menekankan perlunya mematuhi perjanjian untuk melindungi kawasan dari konsekuensi kerusakan lebih lanjut. Allahu Akbar. Madam. Israel dan Iran kembali memanas setelah Zionis menuduh Teheran melanggar perjanjian gencatan senjata hari ini, Selasa 24 Juni 2025. Menteri Pertahanan Israel Katz memerintahkan IDF untuk melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Rudal Iran terdeteksi di wilayah udara Israel setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Sirine berbunyi di Israel Utara di tengah serangan rudal balistik Iran. Menteri Pertahanan Israel Katz langsung memberikan respon atas serangan yang dilakukan Teheran. Ia menginstruksikan IDF untuk menanggapi dengan tegas pelanggaran gencatan senjata oleh Iran. Teheran dinilai melakukan pelanggaran terang-terangan. Oleh karena itu pihaknya akan menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran. Anggota parlemen juga menyerukan pembalasan terhadap Teheran. Anggota parlemen Otzma Yehudit Limor Haramelets menyebut Israel tak boleh mengabaikan serangan Iran. Menurutnya, setiap pelanggaran yang dilakukan militer Iran akan ditanggapi secara tepat. Sementara Iran sendiri membantah melanggar gencatan senjata. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menanggapi serangan terhadap wilayahnya secara proporsional dan tepat waktu. Musuh diminta untuk menghentikan agresi secara sepihak. Iran menegaskan tak akan melepaskan haknya atas energi nuklir negaranya. Teheran telah berulang kali mengatakan jika program nuklirnya tak merugikan siapapun dan bersifat damai. Pernyataan ini disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB di Jenewa, Ali Bahraini pada Selasa 24 Juni 2025. Bahraini menuduh Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan kriminal terhadap Iran. Tindakan itu dinilai telah menyimpang dari Badan Tenaga Atom Internasional. Ia mengatakan serangan itu tidak hanya menargetkan Iran, tetapi juga rezim non-proliferasi global. Diketahui, Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran pada Minggu 22 Juni. Hal ini memicu ketegangan di Timur Tengah. Beberapa jam setelah serangan itu, militer Teheran meluncurkan puluhan rudalnya ke Israel. Sejumlah kota-kota besar menjadi target serangan, termasuk Tel Aviv, yang diklaim mengalami banyak kerusakan. Puncaknya saat Iran meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Israel batal meluncurkan serangan besar-besaran ke Iran setelah menuduh Teheran melanggar perjanjian gencatan senjata. Pesawat-pesawat tempur disebut putar balik dan tak akan menyerang Iran. Kabar ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya khawatir bahwa Israel akan melancarkan rencananya untuk kembali menyerang Iran. Ia meminta agar Israel tak meluncurkan bom-bomnya dan melanggar gencatan senjata. Trump lantas memastikan semua pesawat militer rezim Zionis putar balik dan pulang. Lebih lanjut, ia memastikan tak akan ada warga Iran yang terluka dan gencatan senjata akan tetap berlaku. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan Israel akan menanggapi dengan kekuatan rudal balistik yang diluncurkan Iran pagi ini setelah gencatan senjata berlaku. Sementara itu, Iran menuduh Israel masih melakukan serangan hingga pukul 9 pagi waktu setempat. Perkembangan tersebut membuat Trump marah terhadap kedua negara. Mengingat ia telah mengumumkan kedua pihak menyepakati perjanjian gencatan senjata.
Seorang ilmuwan nuklir Iran, Mohammad Reza Sediki Saber, dilaporkan terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak Israel. Ia diduga terbunuh beberapa jam sebelum Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Menurut media Iran, drone tersebut menargetkan rumah ayah Reza Sediki di kota Astaneh Ashrafih di Provinsi Gilan, Iran Utara. Pembunuhan Reza dinilai sebagai perkembangan situasi keamanan yang berbahaya, bahkan dapat mengancam terwujudnya gencatan senjata. Menurut keterangan Iran, serangan itu dilakukan dengan menggunakan pesawat tak berawak yang diduga milik Israel. Sebelumnya, Israel sendiri telah membunuh tokoh terkemuka Garda Revolusi Iran. Sebagai informasi, ini bukan kali pertama percobaan pembunuhan menerpa Reza Sediki. Sebelumnya, Israel telah menargetkan rumah Reza di Teheran. Namun, ia berhasil selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Akan tetapi putranya yang berumur 17 tahun tak selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.